Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro menyebut program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai 70 triliun rupiah. Skema PINA melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan skema pembiayaan investasi non-anggaran atau PINA dalam proyek-proyek pembangunan prioritas. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro menyebut program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal untuk 9 ruas jalan tol senilai 70 triliun rupiah. 5 diantaranya adalah tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur Persero dan PT Taspen Persero memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun rupiah. Sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun rupiah dari kebutuhan 16 triliun rupiah. PINA tidak berasal dari APBN, melainkan dari sumber-sumber pendanaan seperti penanaman modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, serta pembiayaan lain yang sah. Ya, nantinya di Perpres itu ada list yang khusus PINA, jadi dia tidak bercampur dengan KPBU. KPBU ada listnya sendiri, PINA ada listnya sendiri. Dan kita di Bappenas yang melakukan pemilahan, ya, memisahkan mana yang PINA, mana yang KPBU, dilihat dari karakter proyeknya dan dari return proyek itu sendiri. PINA memang didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui penanaman modal negara. Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Dengan bagaimana kita menghindari dari ketergantungan terhadap APBN. Yang pertama adalah tentunya skema KPBU, yang kedua tadi yang inovasi terbaru adalah yang skema PINA. Jadi sedikit membahas KPBU sendiri, sebetulnya Indonesia ini dari sisi institutional framework dan juga dari regulatory framework sudah sangat cukup lengkap untuk bisa mengeksekusi yang namanya skema KPBU. Dilihat dari institusinya, di sini ada penjaminan pemerintah, khususnya punya ada financing dari kami juga, dan regulasinya sudah sangat lengkap. Hingga tahun 2016, proyek-proyek yang tadinya sempat terhenti pelaksanaannya seperti PLTU Batang dan sarana penyediaan air minum Umbulan dapat dilanjutkan. Selain itu, proyek baru seperti Palaparing dapat dipercepat proses pelaksanaannya. Di luar ketiga proyek tersebut ada 12 proyek KPBU yang sudah ditransaksikan mencakup sektor jalan tol dan pengelolaan persampahan. Dari total 12 proyek tersebut, 4 proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai 29,95 triliun rupiah. 3 proyek pada tahap perjanjian kerjasama badan usaha dengan nilai investasi 27,35 triliun rupiah. Sementara 5 proyek dalam proses pengadaan dengan nilai investasi 44,38 triliun rupiah. Jona Hamonangan, Kesa Panaji, Berita 1, Jakarta.